Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Bacaan kita diambil dari Amsal ke-25. Judul renungan kita pada hari ini adalah informasi yang sensitif. Belalah perkaramu terhadap sesamamu itu, tetapi jangan buka rahasia orang lain, supaya jangan orang yang mendengar engkau akan mencemooh engkau dan umpat terhadap engkau akan tidak hilang. Saya memiliki beberapa sahabat, kepada mereka saya bisa menceritakan apa saja, termasuk informasi yang sensitif. Saya sebut mereka sahabat karena mereka layak dipercaya menjaga apa yang privat tetap privat. Mereka yang menolong saya keluar dari kebiasaan-kebiasaan buruk, membantu pernikahan saya, mendoakan dan tidak pernah menghina tindakan bodoh yang pernah saya lakukan. Saat seseorang menceritakan informasi yang sensitif tentang dirinya, itu artinya dia mempercaya kita. Dia yakin apa yang menjadi rahasianya tidak mungkin kita ceritakan ke publik. Salah satu tantangan kita sebagai orang Kristen di zaman now adalah gosip menjadi sesuatu yang lumrah. Firman Tuhan memberikan panduan yang jelas, jangan buka rahasia orang lain kepada siapapun. Kalau tidak membangun, tidak perlu diucapkan. Tuhan tidak pernah ingin kita menghancurkan hidup orang lain. Karena kita tidak dapat dipercaya dengan membuat sesuatu yang rahasia menjadi konsumsi publik. Tidak perlu ikut-ikutan orang dunia yang senang berbagi keburukan orang lain. Sebelum bercerita atau mengunggah apapun di media sosial, pastikan kita tidak membuat sesuatu yang seharusnya privat menjadi publik. Jadilah orang yang dapat dipercaya karena kita bisa menjaga informasi yang sensitif yang dipercayakan seseorang. Sebagai seorang Kristen, segala yang kita ucapkan hendaknya membangun hidup sesama dan hidup kita sendiri. Jangan sampai kita dianggap penggosip dan dicemooh, karena tidak bisa menyimpan informasi yang sensitif tentang seseorang. Jadilah orang yang layak dipercaya. Oke, renungan kita pada hari ini diambil dari Amsal yang ke-25 ya. Juga ini adalah Amsal-Amsal Salomo yang dikumpulkan pegawai-pegawai Hizkia Raja Yehuda. Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu, tapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Seperti tingginya langit dan dalamnya bumi, demikianlah hati raja-raja tidak terduga. Sisihkanlah sanga dari perak, maka keluarlah benda yang indah bagi pandai emas. Sisihkanlah orang fasik dari hadapan raja, maka kokohlah tahta oleh kebenaran. Jangan berlagak di hadapan raja atau berdiri di tempat para pembesar, karena lebih baik seorang berkata kepadamu, naiklah kemari daripada engkau direndahkan di hadapan orang mulia. Apa matamu lihat? Jangan terburu-buru kau buat perkara pengadilan, karena pada akhirnya apa yang kau dapat lakukan, kalau sesamamu telah mempermalukan engkau. Belalah perkaramu terhadap sesamamu itu, tetapi jangan buka rahasia orang lain. Supaya jangan orang yang mendengar engkau akan mencemooh engkau dan umpat terhadap engkau akan tidak hilang. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Tuguran orang yang bijak adalah seperti cincin emas dan hiasan kencana untuk telinga yang mendengar. Seperti sejuk salju di musim panen, demikianlah pesuruh yang setia bagi orang-orang yang menyuruhnya, ia menyegarkan hati tuan-tuannya. Awan dan angin tanpa hujan, demikianlah orang yang menyombongkan diri dengan hadiah yang tidak pernah diberikannya. Dengan kesabaran seorang penguasa dapat diyakinkan dan lidah lembut mematahkan tulang. Nah, hari ini kita akan belajar seberapa banyak sih Amsal Salomo itu. Dari sini kita lihat Amsal-Amsal Salomo itu dikumpulkan oleh pegawai Hizkia Raja Yehuda. Dari keterangan satu Raja-Raja pasal yang keempat ayat 29-32, kita lihat bahwa Amsal Salomo ini 3.000 Amsal dan nyanyiannya ada 1.005. Luar biasa ya. Di sini ayat 29 diceritakan, dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut. Sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Ini luar biasa sekali ya. Jadi dari hikmat Salomo yang demikian luar biasa itu, lahirnya karya-karya sastra yang berjumlah 3.000 dan 1.005 nyanyian. Oke? Nah sekarang ayat yang kedua. Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu, tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Jadi yang dirahasiakan Allah itu apa sih?
Satu, rencana Allah itu secara pribadi bagi masing-masing kita. Jadi Allah itu merahasiakan rencana Tuhan secara pribadi. Kan kita tidak tahu, misalkan 5 tahun atau 10 tahun ke depan, kita akan mengalami seperti apa. Orang juga tidak pernah tahu bahwa tahun 2020 ada balada yang namanya COVID-19 menyerang, sehingga industri pariwisata, industri traveling, industri makanan, hampir semuanya terdampak oleh karena COVID-19. Kita tidak tahu Tuhan merencanakan apa. Tapi itu satu sisi. Orang juga tidak tahu dan mungkin tidak pernah mengira bahwa ketika di COVID-19 banyak orang gowes. Karena kegiatan-kegiatan di fitness center semuanya pasti akan menjadi sangat dibatasi dan berkurang. Karena orang enggan untuk pergi ke sana karena bekas orang lain, keringat orang lain dan lain sebagainya. Tetapi kalau orang itu bersepeda, maka yang terjadi adalah orang itu tidak perlu bersentuhan dengan orang yang lain. Industri sepeda naik meningkat, luar biasa. Itu tidak akan terjadi kalau COVID-19 tidak ada. Jadi rencana Tuhan itu bagi setiap pribadi, bagi setiap pengusaha itu beda-beda. Gitu ya. Nah ini juga rencana Allah dalam segala zaman. Jadi apakah contoh misalnya COVID-19 lagi ya. Apakah memang COVID-19 adalah salah satu cara yang Allah gunakan untuk menghentikan segala kejahatan? Contoh misalkan, pasti praktek prostitusi itu akan ditekan dalam angka yang sangat rendah. Karena banyak orang takut untuk melakukan hal-hal yang seperti itu. Nah, ini adalah salah satu cara yang Tuhan gunakan untuk setidaknya mereduksi daripada kejahatan yang disebabkan oleh hawa nafsu manusia. Entah apakah ini disadari atau tidak oleh pelaku bisnis prostitusi, tetapi yang terjadi adalah itu mungkin salah satu cara Allah untuk menghindarkan atau mencegah manusia untuk berbuat dosa. Yang ketiga itu juga rahasia-rahasia tentang Allah sendiri. Jadi Allah adalah pribadi yang misterius, yang maha besar, yang kekal. Semuanya masih tersembunyi. Contohnya adalah bagaimana mungkin Allah itu adalah satu hakikat dan tiga pribadi. Diilustrasikan dengan cara apapun, terkadang kita sangat sulit untuk menerimanya oleh akal kita yang kecil ini. Jadi di dalam diri Allah memang ada kerahasiaannya sendiri. Jadi apa yang dirahasiakan dari Allah? Jadi rencana pribadi bagi kita masing-masing, rencana Allah untuk segala zaman, dan rahasia-rahasia tentang Allah sendiri. Terus kemudian apa arti disembunyikan? Jadi pengertian disembunyikan sini menurut saya itu harus diartikan sebagai pengertian manusia yang terbatas yang tidak mampu untuk mengerti rencana kekal Tuhan yang melampaui akal. Karena ketidakmampuan manusia itu untuk mengerti, maka ini itu disembunyikan, digunakan kata disembunyikan. Saudara, sebagai perbandingan di Yesaya 55 ayat ke-8 sampai 9 dikatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya rancanganku, jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi memang ada suatu perbedaan yang sangat besar antara apa yang dimaui oleh Tuhan dan apa yang dimaui oleh manusia. Nah, gap ini menyebabkan seolah-olah rencana Allah itu tersembunyi bagi akal manusia. Itu pengertiannya tersembunyi. Terus jadi pertanyaan lagi, mengapa kok perlu disembunyikan? Supaya manusia itu hidup bergantung pada Tuhan senantiasa. Bayangkan seandainya manusia itu tahu segalanya. Pasti hal tersebut tidak mungkin terjadi, bukan? Loh, kenapa kok tidak mungkin kalau manusia itu tahu segalanya? Karena Tuhan itu pencipta dan kita ciptaan. Mana ada pencipta, itu sama dengan ciptaan dalam hal kemahatauan, tidak mungkin. Atau, for the sake of argument, seandainya pun mungkin
bahwa manusia itu tahu segalanya, maka konsekuensi logis dari kejadian ini adalah manusia tidak perlu lagi berdoa dan bergantung penuh kepada Allah. Kontradiksi bukan? Mengapa kok kontradiksi? Karena hakikat manusia itu harus bergantung pada Tuhan gitu loh. Kenapa kok harus bergantung pada Tuhan? Lah memangnya Anda sekarang menghirup udara nih, kalau Tuhan tidak memberi bagaimana Anda bisa menghirup? Kalau misalkan Tuhan itu membatasi udara yang ada di sekitar Anda, sehingga khusus daerah Anda, tok udara itu tidak ada, maka kita akan megap-megap itu ya. Kehabisan oksigen, nggak mungkin kan? Jadi artinya apa? Manusia itu memang secara kodratnya itu diciptakan untuk bergantung pada Tuhan. Nah kalau misalkan manusia itu maha tahu segalanya dan tidak mau bergantung pada Tuhan, yang terjadi adalah manusia itu sombong. Dari sini, posisi daripada ciptaan dan pencipta, ordonya, tingkatannya, itu akan menjadi kacau kalau seperti ini. Jadi kembali lagi ke pertanyaan, mengapa kok perlu sembunyikan? Supaya manusia memiliki hidup yang bergantung penuh kepada Tuhan. Karena keterbatasan harus bergantung kepada yang tidak terbatas. Pertanyaannya, apakah selama ini saudara sudah bergantung penuh kepada Tuhan? Atau malah saudara bergantung penuh pada dirimu sendiri? Mengapa menyelidiki adalah tindakan yang mulia? Karena di ayat 2 dikatakan kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Saudara, jika ada yang tersembunyi, maka kerinduan kita itu untuk menyelidiki dan mengetahui yang tersembunyi. Itu yang menunjukkan kadar cinta kita kepada Tuhan. Jadi maksudnya gini ya, kalau misalkan ada firman yang kita tidak mengerti, terus kita cari referensi itu sampai akhirnya kita mengerti. Bukankah itu membuktikan bahwa kita cinta terhadap firman Tuhan? Itu sama saja dengan gini ya. Kalau misalkan kita ngejar seorang perempuan, terus kalau memang orang tuh niat, orang tuh akan cari apa? Nomor teleponnya, rumahnya di mana, bahkan kalau perlu mungkin dia pulang kuliah itu naik apa, jam berapa, mungkinkah kita untuk menawarkan jemputan untuk mendekatinya, ulang tahunnya kapan, kesukaannya apa, warnanya kesukaan apa, kita mau perlu memberikan bunga sesuai dengan warna kesukaannya kah, makanannya apa, sampai menyelidiki seperti itu. Kenapa kok tujuannya pria ini menyelidiki wanita seperti itu? Tujuannya apa? Karena pria itu mencintai wanita itu. Betul ya? Jadi fakta bahwa raja-raja menyelidiki sesuatu itu harus dikaitkan dengan apa yang dirahasiakan oleh Allah. Itu yang diselidiki oleh raja-raja. Dalam hal inilah maka raja-raja itu disebut mulia. Sehingga sangat menarik di sini bahwa kemuliaan raja-raja itu bukanlah luasnya daerah kekuasaan atau seberapa pengaruh raja itu di daerah kekuasaannya. Seperti misalkan Alexander Agung dengan Helenisasinya. Helenisasi tahu ya? Jadi segala daerah kekuasaannya itu nanti diyunanikan. Baik oleh bahasanya yang di Yunani, harus pakai bahasa Yunani, maupun bangunannya yang ke Yunani-Yunanian. Itu ya. Oke, lanjut lagi. Tetapi kemuliaan raja itu adalah menyelidiki. Kebanggaan seorang raja menyelidiki, karena dengan menyelidiki maka hikmat akan bertambah. Begitu ya. Pertanyaannya, aplikasi praktisnya adalah, sudahkah Anda menyelidiki firman Tuhan itu dengan hati yang benar-benar cinta? Rindu pengen cari kebenaran. Sehingga kalau belum sampai kebenaran itu kita temukan jawabannya, maka kita tidak akan pernah henti-hentinya untuk mencarinya. Sudahkah saudara memiliki sikap yang seperti itu? Ayat 3 ya, seperti tingginya langit dan dalamnya bumi, demikianlah hati raja-raja tak terduga. Maksud saya gini ya, pikiran raja saja tidak mudah diduga. Apalagi pemikiran Allah sendiri yang tidak terbatas. Padahal raja itu kan kita sama-sama manusia ya teman raja. Cuma raja memang mungkin lebih pintar, lebih berhikmat dan luar biasa. Itu aja kita tidak dapat memahami. Apalagi kalau digambarkan kita ingin memahami Tuhan. Nah itu adalah gap pemikiran seperti itu. Nah ini kunci keberhasilan pemerintahannya. Jadi ayat 5 langsung aja. Sisihkanlah orang fasik dari hadapan raja. Maka kokohlah tahtanya oleh kebenaran. Nah saudara, jangan biarkan kita tuh dikelilingi oleh orang-orang yang fasik.
Orang-orang fasik yang memungkinkan sekali untuk menjerumuskan kita ke dalam kecelakaan dan keberdosaan. Karena jikalau kita membiarkan diri kita dikelilingi oleh orang-orang fasik, maka pikiran kita dengan cepat akan menangkap nasihat-nasihat fasik yang menyebabkan kita itu jauh daripada firman Tuhan. Saudara hendaklah menjauh daripada orang-orang yang seperti itu. Saya tidak tahu pergaulan saudara seperti apa. Teman saudara siapa, saya tidak tahu. Yang tahu saudara sendiri. Nah, kalau saudara membiarkan diri Anda dikelilingi oleh orang-orang yang benar-benar tidak percaya Tuhan, kalau tidak percaya Tuhan saja masih mending ya, tidak percaya Tuhan tapi memberikan masukan-masukan yang merusakkan hubungan pribadi Anda dengan Tuhan. Saudara mendingan jauhi orang-orang yang seperti itu. Kesombongan diri. Jadi orang-orang yang seperti itu ya, orang yang sering cari muka, itu seringkali berlagak ngesok di hadapan raja untuk cari perhatian raja. Atau berdiri di tempat para pembesar dengan seolah-olah dia itu mensetarakan levelnya itu dengan para pembesar. Nah, kemudian ayat 7 menasihati ya. Lebih baik orang itu berkata kepadamu, naiklah kemari. Naiklah kemari artinya berarti kan sebenarnya orang itu kalau disuruh naik, berarti tempat asalnya itu tinggi atau rendah? Rendah ya. Nah, berarti lebih baik seperti itu. Asalnya rendah, terus itu lihat kemampuan, oh orang ini baik, maka naiklah kemari. Artinya jadi pejabat atau pembesar. Nah, jangan sampai sebaliknya. Daripada engkau direndahkan di hadapan orang mulia. Direndahkan tuh asalnya dalam posisi yang tinggi. Tapi karena tidak memiliki kemampuan, karena sering berlagak, sering gedabrus, maka yang terjadi adalah direndahkan. Aplikasinya adalah apakah kita sadar jika kita tidak memiliki kemampuan tetapi berlagak ngesok di hadapan raja, maka rasa malu yang luar biasalah yang nantinya akan menjadi upah kita. Sementara orang yang memang berkemampuan adalah bagaikan mutiara yang tak pernah bisa ditolak untuk dihargai. Yang dilambangkan dengan perkataan, naiklah kemari. Oke? Nah, ayat 8 ya. Jangan terburu-buru kau buat perkara pengadilan. Mungkin orang ini nggak terima. Kenapa kau nggak terima? Karena dari tadi gedabru saja nggak dianggap. Maka yang bisa dia lakukan adalah ngelapor-ngelapor perkara ke pengadilan. Nah, penulis Amsal ini mengatakan bahwa karena pada akhirnya apa yang dapat engkau lakukan? Kalau sesamamu telah mempermalukan engkau, maksudnya apa ya? Ngelapor ke pengadilan, terus kemudian dipermalukan. Nah, begini ya, ada orang ini yang bermental tukang lapor dan suka memviralkan sesuatu tanpa melihat esensi yang dilaporkan itu apa. Jadi ini kebiasaan misalkan dalam kehidupan sehari-hari posting-posting sesuatu yang kita tidak tahu kebenarannya itu pasti atau tidak. Berhati-hatilah terhadap hal yang demikian. Karena jika kita memposting sesuatu berita hoax atau bohong, itu menjadi tanggung jawab kita untuk meluruskan. Nah, kalau Anda sudah ngirim ke banyak orang, tanggung jawab Anda untuk meluruskan. Supaya apa yang Anda viralkan atau yang Anda posting itu benar. Jadi jangan sampai nanti kamu itu melaporkan suatu perkara pengadilan, atau dalam ini tukang lapor atau viralkan suatu, tetapi yang kamu viralkan itu esensinya keliru. Sehingga ketika itu terjadi, maka sesamamu akan mempermalukanmu. Asalnya pengen, wah, up to date, pengennya itu ya. Luar biasa. Ternyata tukang hoax. Repot kan? Terus jangan buka rahasia orang lain itu harus diartikan sebagai jangan mengungkapkan sisi tersembunyi dari orang lain yang kita memang benar-benar tidak kuasai gitu loh. Kita tidak tahu kebenaran seperti apa. Karena apa? Karena kalau nanti terbukti bersalah, maka yang malu itu bukan yang dilaporkan, tetapi yang malu itu adalah sang pelapor itu sendiri. Ya toh? Kenapa kok hal ini dihubungkan dengan rasa malu? Karena dikatakan di sini sesamamu telah mempermalukan engkau di ayat ke-8. Dan 10 juga ngomong ini, supaya jangan orang mendengar engkau, yang tadi buka rahasia orang lain ya,
terus mencemoohkan engkau dan umpat terhadap engkau yang tidak hilang. Saudara, aneh ya? Kalau misalkan cuma buka rahasia orang lain secara biasa, kalau itu benar, gak mungkin kita diumpat kan? Benar nggak? Tetapi yang saya soroti di sini adalah seolah-olah buka rahasia orang lain dan yang dibuka dia pikir itu benar, tapi rahasia yang dikira itu benar itu keliru. Dan ketika itu keliru, dia itu sudah gembar-gemborkan. Dan ketika gembar-gemborkan, yang digembar-gemborkan salah, maka yang dia dapat adalah umpatan atau cemoohan. Saya sih menafsirkan ayat 9 sampai 10 itu seperti itu ya. Jadi maksudnya aplikasi praktisnya hati-hati terhadap apa yang kau bicarakan dan kau viralkan di medsos. Perkataan yang bijak, perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Jadi hikmat dari ayat 11 adalah gini. Jika seorang itu mau berbicara sesuatu, terutama hal yang sensitif, harus tahu waktu yang tepat untuk membicarakannya. Saudara, hal ini sangat baik sekali caranya Nabi Nathan untuk menegur Daud. Nabi Nathan itu mendatangi Daud itu enggak ngomong langsung gini, kamu salah gitu. Enggak ya, langsung bisa dipenggal. Nabi Nathan tuh datang dengan cerita dulu, ilustrasi dulu, terus dia cara komunikasinya nih hebat. Membiarkan atau mengajak Daud untuk menilai, masuk dalam cerita yang dia utarakan ke Daud. Dan ketika Daud menilai sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Nabi Nathan, maka yang terjadi adalah Nabi Nathan masuk melalui keputusan Daud terhadap orang yang mengambil domba itu. Itu ya. Jadi cara berbicara, terutama terhadap para penggede-penggede, pembesar, raja, itu memang harus diatur. Gitu ya. Jadi ini perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya. Jadi kalau nggak tepat pada waktunya, nggak seperti buah apel emas di pinggan perak. Tapi seperti buah apel busuk di pinggan tembogo. Gitu mungkin ya. Ayat 12, teguran orang yang bijak adalah seperti cincin emas dan hiasan kencana untuk telinga yang mendengar. Jadi maksudnya teguran itu memang ketika diberikan itu memberikan rasa tidak nyaman. Tidak ada orang tuh yang suweneng setengah mati sampai ada orang yang ngomong gini, saya merindukan teguran. Gak ada ya. Pada dasarnya itu manusia tidak senang ditegur. Tetapi jika teguran itu memang memiliki maksud baik, why not? Maka seharusnya rasa yang tidak nyaman itu harus kita ubah kan. Karena kita tahu maksud orang lain menegur kita untuk kebaikan kita. Dan itu harus kita dengarkan. 13. Sama seperti sejuk salju di musim panen. Demikianlah pesuruh yang setia bagi orang yang menyuruhnya. Maksudnya gini ya, sebagai seorang karyawan atau bawahan. Maka hal yang terpenting adalah memiliki visi yang sama dengan bos. Ini penting nih. Karena kalau tidak memiliki visi yang sama dengan bos, maka kalau bos memerintahkan sesuatu, langsung dia pasang tembok tinggi setinggi tembok Berlin. Mungkin seperti itu. Jadi kalau dia sudah memiliki satu visi dengan bos, maka apa yang diperintahkan bos itu pasti dilakukan. Dan ketika dia melakukan, firman Tuhan berkata apa? Dia menyegarkan hati tuan-tuannya. Saudara, selama ini kita menyegarkan hati tuan-tuan kita apa enggak ya? Atau justru kita membusukkan hati dari tuan-tuan? Repot ini. Ya, jangan jadi buah apel busuk di pinggan temboga. Jadilah buah apel emas di pinggan perak. Gitu ya. Nah ini ya, moyong tidak berguna. Ilustrasikan awan dan angin tanpa hujan. Demikianlah orang yang menyombongkan diri. Jadi orang yang menyombongkan diri itu orang yang tidak pernah memberikan dampak apapun di masyarakat. Karena apa? Biasanya orang yang menyombongkan diri membual itu kenyataannya nggak ada. Nah kenapa kok hal seperti ini diumpamakan dengan awan dan angin? Karena pengairan zaman dulu, pertanian maksudnya, pertanian zaman dulu kan sangat tergantung pada hujan. Dan proses pengairannya sangat tergantung juga terhadap hujan. Maka jika ada awan yang dibawa oleh angin, tapi nggak ada hujan dalam kandungan awan itu, maka yang terjadi adalah aktivitas itu sama sekali tidak berguna. Karena yang diharapkan dengan datangnya awan, itu adalah ada hujan sehingga bisa menyuburkan. Nah ini orang sombong kayak gini. Datang,
Gedabrus, ngomong sana sini, awan angin tanpa hujan. Jadi kosong. Tidak memberikan faedah, tidak memberikan kontribusi. Itulah sebabnya kenapa kok dia ngomong hadiah yang tidak pernah diterimanya. Siapa yang pernah memberikan hadiah kepada orang yang tidak memberikan kontribusi? Buat apa? Gitu. Kekuatan dari kelembutan. Dengan kesabaran seorang penguasa dapat diyakinkan dan dengan lidah lembut mematahkan tulang. Jadi gini-gini. Jika kita itu konsisten terhadap kebenaran, maka hal tersebut pasti akan mampu membuat hati seorang raja itu berbelok. Jikalau pada mulanya raja itu keras pandangan sama kita. Ya. Nah, ilustrasi lidah yang memiliki tekstur yang lembut itu dapat mematahkan tulang yang memiliki tekstur yang kuat. Itu artinya sesuatu yang lembut dan yang konsisten terus-menerus bisa juga memberikan perubahan. Masalahnya kadang banyak orang itu tidak sombong. Karena apa? Mereka mengharapkan perubahan yang langsung radikal sekaligus. Ada saatnya tidak bisa seperti itu, ada saatnya. Oke, lanjut. Saudara, saya pernah nonton film Edge of Fear. Film ini nanti berkaitan dengan kekuatan dari kelembutan. Saudara, jadi ceritakan begini ya. Jadi ada seorang sekumpulan daripada nabi, yang nabi ini ya, sorry. Yang nabi adalah orang ini. Kemudian orang ini dibebaskan oleh kumpulan-kumpulan ini. Dan mereka itu ketika membebaskan, itu ada masalah dengan mobilnya. Nah, ketika ada masalah dengan mobilnya, singkat cerita nggak bisa jalan, maka yang terjadi adalah mereka harus jalan kaki keluar daripada hutan ini. Kemudian pada scene film yang lain, itu orang hitam ini itu mengajak pasangan ini, dua orang Cina ini, satu ini yang laki sama yang perempuan ini, untuk berlibur di dalam pondok atau cabin di tengah hutan. Dan cerita selanjutnya dapat kita tebak. Maka kawanan-kawanan penjahat yang bersenjata ini mendatangi daripada kabin. Karena mereka pikir gini ya, daripada nunggu di tengah hutan ya mendingan enak nunggu di kabin tuh ya. Nah, mereka alasannya waktu mau masuk rumahnya ini adalah pinjam telepon lah, apalah. Akhirnya yang terjadi adalah mereka menginvasi pondok atau kabin daripada orang hitam ini. Lanjutkan cerita, orang hitamnya mati. Nah ini ya, ini dokternya, dokter yang etnis Chinese ini ditusuk ini seperti ini. Yang terjadi adalah orang ini kan dipikir meninggal. Ternyata ada suatu keajaiban. Ini tusuk ini tidak meninggal. Mungkin tidak terkena organ vitalnya. Maka yang terjadi adalah dia akan melakukan segala usaha guna untuk membebaskan istrinya yang sedang ditahan oleh para penjahat ini. By the way, ini adalah Robert Patrick. Saudara kalau seumuran dengan saya, pasti ingat Robert Patrick ini adalah lawannya Arnold Schwarzenegger di Terminator kedua. Tahun berapa itu ya? Tulis aja di komen gitu ya. Tahun berapa Terminator 2 yang Arnold Schwarzenegger gitu ya. Oke, kembali lagi ke sini ya. Jadi, orang ini itu menggunakan cara-cara yang sangat saudara tidak akan menduga untuk menghabisi daripada orang-orang yang bersenjata. Jadi cerita dari film ini kira-kira mirip dengan ini ya. Kadang sesuatu yang soft, sesuatu yang lembut, itu bisa memiliki kekuatan. Nah, saudara pasti penasaran toh, dengan cara seperti apa orang yang sudah ditusuk, tapi bisa mengatasi, bahkan bisa membebaskan istrinya sendiri dari orang yang bersenjata. Orang tidak luka aja sulit kok untuk melawan orang-orang seperti ini. Nah, ini apalagi ini orang yang luka. Bagaimana bisa orang yang luka, ingat dia sendirian, temannya sudah meninggal, untuk membebaskan sang istri. Penasaran? Ya saudara lihat sendirilah Edge of Fear itu seperti apa. Ya,
Oke, renungan kita pada hari ini seperti ini. Tuhan Yesus memberkati.